Halo guys, kita ketemu lagi di podcast ODGJ. ODGJ itu apa, Pak Helmi? Omongan doang nggak jelas. Nah, karena obrolannya nggak jelas, isinya orang yang nggak jelas, ya kita dengerin aja lah ya. Pokoknya intinya kita ngobrol di sini. Nah, saya nggak akan lupa untuk ngingetin, saya Pak Vin, ya dengan Kang Hilmi. yang dengan Tuan muda Erik. Oke, pemuda vintage ya, jangan lupa itunya. Nah, untuk topik podcast kita hari ini, kita akan ngebahas tentang musim hujan. Kenapa? Khususnya di Bandung ya, ini hujan terus setiap hari, hujan. Nah, saya yakin seluruh Indonesia juga seperti itu nih. Lagi musim hujan. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol, apa sih yang enaknya dilakuin saat musim hujan ya, oke? Ya, itu mau wawasan pikirannya kemana ya terserah viewers itu ya. Pertanyaan dulu dari Kang Hilmi ya. Oke. Kang Hilmi, enaknya kalau musim hujan tuh ngapain sih? Rebahan di rumah, Sejujurnya. masak. Jujur, rebahan di rumah, masak mie, Indomie rebus gitu kan, sambil dengerin lagu kajian-kajian, Kajian apa? lagu-lagu, Agama apa? kajian-kajian rohani gitu. Agamanya apa? Islam. Oh. Ya enak kayak itu. Nah itu kan yang positif, Bener. yang negatifnya gimana? Negatifnya nggak ada. Dia kan masak gimana saya? Jujur ya, jujur. Gimana kebiasaan bro? Kebiasaan saya tuh memang suka tuh memang menyendirilah di rumah. Maka seperti itu ya. sih ya. Jadi enaknya menyendiri di rumah Di ya. rumah, ya. Hujan-hujan ya? Hujan-hujan ya. Oke. Kalau menurut Ko Erik, enaknya apa? Kalau hujan-hujan ini kita nggak usah munafik lah. Paling enak itu hujan itu kita bertani. Iya. Jadi kan hujan. Bertani? Iya. Jadi kan kebetulan tanah di depan rumah saya itu kosong. Jadi saya mau nanam singkong. Kan gampang tuh, tinggal air doang gitu. Jadi saya senengnya kayaknya mau nanam singkong aja gitu. Iya. Oke, bertani ya. Bertani saya. Bukan bercocok tanam ya, bertani. Bukan, saya bertani. Tapi Kayak kan- bercocok tanam juga. Sama aja, apa bedanya bertani sama bercocok Iya, tanam? Betul, betul. Oke, saya yakin viewers juga ngalamin nih musim hujan yang kena hujan tiap hari nih pastinya kan. Apalagi sekarang di mana itu yang penyebab paling jeleknya itu banyak banjir ya. Bandung aja nih banyak banjir di mana-mana. Nah, mungkin yang di daerah mungkin lebih parah lagi. Nah, Kang Hilmi sendiri tinggal di kabupaten apa kota? Di Kota Madia. Kota Madia Bandung ya. Kota Madia. Perbatasan sih ya. Ya, perbatasan. Hampir Oke. bisa bilang kabupaten juga. Daerahnya Kang Hilmi ini daerah rawan banjir atau enggak? Kalau daerah saya kebetulan nggak rawan banjir. Cuman ke daerah belakang tuh di Kota Bandung yang daerah Marga Cinta, memang khusus Sapan juga itu daerah kabupaten memang banjirnya rawan banjir banget gitu. Kalau ke Jakarta dari arah jalan utama tuh nggak aman kok sebenarnya. Cuman Aman kalau ya? kita arah belakang, kayak kita mau ke Sapan atau mau ke daerah Sumarekon tuh agak susah. Karena Ada tanah-tanah longsor mungkin di sana? oh, kita nggak ada, kita bukan daerah bukit bos, kita daerah dataran rendah lah. Daerah rendah Longsor ya? nggak ada. Tapi kan bekas persawahan bukan dulunya? Dulunya bukan, kalau di saya itu kebetulan daerah bekas kebun dulunya. Oh. Daerah rumah saya. Kalau Cilastra, Sapan itu memang daerah sawah semua. Oke. Memang resapannya berkurang. Jadi viewers sudah dapat nih hintnya. Kang Hilmi tinggal daerah mana? Karena dulu nyebut tuh dari tadi tuh Ciwastra, Sapan, Sumarekon. Iya. Jadi tahu ya Kang Hilmi tinggal di mana. Kita balik ke Ko Erik, Kembali. si pemuda vintage ya. Nah, pemuda vintage, kamu Yoi. tuh tinggal di kota kabupaten. Saya tinggal di Bandung Raya. Bener kan? Iya. Bener dong. Bener, tapi maksudnya Bener. kota Bandung, kabupaten Bandung. Saya kurang gitu tahu sih. Kayaknya masuknya sih ke Bandung kota Coret. Kota Madia ya. Kota Madia Garut ya. Masuknya. Oke, berarti kamu di kabupaten Bandung ya? Ya mungkin. Nah, gimana daerah sana musim hujan ini banjir apa tidak? Enggak sih, enggak banjir. Serius? Hmm. Kota Bandung ini ada banjir, masa daerah kabupaten itu nggak Ya banjir? kan rumah saya ke gunung ya. Gimana banjir ya, kalau saya banjir kalian tenggelam dong. Udah kan saya di gunung tinggal. Tahu bro, ini kemana daerah Lembang banjir nih? Kita nggak tenggelam. Oh iya, katanya daerah Lembang Ya, banjir. Saya Lembang turut banjir. suka bela Sukawa dulu untuk warga Duka Lembang. cita, bukan suka cita bro. Hati kalau ngomong. Bela Sukawa saya. Terus dilemparin sama orang nih. Iya, saya bela Sukawa. Iya, Bukan berbelas. bersuka cita, kamu yang bersuka cita. Oke, berarti akses jalan menuju tempat Kang Erik gimana? Lebih jadi sekarang wahana wisata air jadi. Berarti banjir dong. Berarti banjir dong. Banjir. Nah, berarti kan Ko Erik juga nyinggung tuh daerah pegunungan nih. Ada tanah longsor kah? Ada tanah longsor. Longsornya kemana tuh? Longsornya ke rumah orang sih, nggak ke rumah saya. Oh, belum kena? Jangan sampai. Jangan sampai. Tapi kebetulan beberapa bulan lalu, beberapa tahun emang ada kejadian yang luar biasa dekat rumah saya longsor, banyak yang meninggal.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebetulan. Banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal. Kan masuk berita juga dari rumah saya. Pada saat kejadian itu Anda di mana? Di dekat situ rumah saya, kebetulan pas lihat di berita saya ke arah sana. Saya ikut bantu Bantu jarah. lihat. Coba jelas. Ya saya bantu ngeliat, saya nggak berani kan udah ada kan kebetulan deket Basarnas tuh longsornya. Ternyata ada tempat daerah tentara gitulah longsor itu di Parakan Muncang. Waduh, banyak yang meninggal itu. Jadi Anda bantunya bantu apa? Saya bantu ngeliatin. Loh kok gimana sih? Ya bisa ada yang nggak aman apa? Kan saya nggak berani. Saya mau bantu mau apa? Anak tuh sekali-kali. laki-laki loh. Berarti Anda bukan bantu dong, Anda kepo. Iya lebih ke arah kepo sih ya. Oh, oke. Ini saya laki-laki. Saya bilang. Gini loh bro, kalau Erik ya, kita tuh sebagai sesama manusia harus saling membantu. Iya emang iya, saya juga nggak bantu. Di saat ada manusia lain yang terkena musibah, Ah, kita bantu harus doa membantu. mungkin. Iya, saya bantu dengan doa. Saya kan datang yang paling malah nggak datang nonton. Anda kan minoritas, berbeda. Saya minoritas ya? Iya. Iya. Mendingan saya jangan bantu kalau gitu ya. Berarti waktu Anda bantu itu bantu doa, Anda pakai berdoanya pakai ajaran mana? Saya pakai ajaran sesat kebetulan. Yang diajarin Hilmi. Oh, Hilmi itu kebetulan guru agama saya. Jadi viewers kita balik lagi ya, mulai ngaconya udah kita tahan dulu deh. Emang nggak jelas, podcastnya jelas, obrolan nggak jelas, jadi tolong dimaklumin ya. Nah, musim hujan nih, musim hujan. Tadi saya balik lagi ke Kang Hilmi ya, Kang Hilmi ada singgung soal enaknya makan yang kuah-kuah, ya kan? Di rumah menyendiri, gitu Ya. kan? Anda di rumah menyendiri ngapain? Gitu dong. Enggak lah, tapi terlalu naif kali ya. Nggak hubungan badan nggak? Nggak. Kan enak kalau hujan hubungan badan. Kebetulan saya menjaga seperti itulah. Kan situ mah udah resmi. Nah kalau resmi nggak apa-apa, Oh, tapi kan iya. buat Anda berdua belum nih. Iya. Saya mencontohkan yang baik dong, bener nggak? Enggak, kita kan kalau topiknya di Anda Oh, jangan iya. lempar ke kita berdua. Kalau saya berdua, kalau saya sendiri, ya hubungan kalau di badan. rumah karena sudah suami istri ya udahlah, hubungan badan bukan Tapi yang lebih enak hubungan badan pas hujan atau pas lagi panas kemarau gitu. enak tuh hubungan badan di saat lagi genting. Di atas genteng. Lagi genting, keadaannya genting. Genteng itu maksudnya gimana? Kan Kayak itu contoh nama kecil pulau nih, di Malaysia. contoh kecil. Ada kan kau tanya ke hubungan badan. Contoh di mobil tuh, hubungan badan. Dari mana ada kepikiran? Host masuk. Terlalu jauh. Host masuk. Ini udah kalau ngaco nih orang Ya, ya. gila ini ya. Mereka gila, kita jadi ke bawah gila, oke? Oke. Saya mulai lagi topiknya ya. Anda bilang anak di rumah menyendiri. Saya paling nanya, Anda suka nggak di rumah Nggak menyendiri? pernah kalau nggak pernah. Saya suka. Dia Saya nggak suka. nanya Anda, saya nanya dia. Jadi Anda ntar dulu, oke? Nah, Anda di rumah menyendiri ngapain? Kalau nggak pernah jujur ya. Iya, Anda ngapain? Ya kalau menyendiri, Ini kan lagi hujan nih. main game. Main game. Oh, Bisa. ada gamers. Ada gamers dong. Nggak gamers lah. Anda nggak pernah Semi ngomong gamers. Nggak tapi pernah bikin kan? Ya, Ya, oke, lanjut, Usah jelas. lanjut. Lanjut ya. Anda gamers. gamers saya gamers. Oke, jadi makan, main game. Game tuh gitulah. Oke, seperti itu ya. Oke, kita cut dulu di Anda ya. Kita balik ke pemuda vintage. Jadi kalau tadi Anda ngomongnya gimana? Anda di rumah lebih enak kalau hujan ini anaknya bercocok tanam. Ya sebetulnya mau pengen hubungan badan juga sih, cuma saya istrinya nggak ada, kabur. Tapi kan di kanan kita Anda banyak tetangga. Ya kan nggak mungkin saya perkosa gitu aja kan, bahaya juga. Ntar Tapi kan mereka istri simpenan. ya nggak juga isi simpanan siapa? Itu orang masih perawan kok gimana? Anda pernah ngomong katanya, Iya. sudah rumah tuh janda tuh. Enggak bukan, Pak Haji. perawan sebelahnya itu. Simpenan Pak Haji. Pak Haji. Mana ada kapan saya ngomong gitu? Kan ada gitu ya. Kita Barang cek ngomong, kita nggak boleh gitu loh. ngomong Enggak, sebenarnya. kita nggak fitnah. Itu emang Anda ngomong begitu. Enggak ada, mana rekamannya. Bos. Episode keberapa saya ngomong kayak gitu, bisa aja. Ya, oke. Intinya Anda pengennya Bercocok tanam, enggak berhubungan badan. Karena hujan-hujan tuh emang enak berhubungan badan. Cuman Oke. karena itu dosa, saya belum ada pasangan, jadi saya tahan-tahan aja. Tapi kan sama Anda suka jajan juga. Iya. Nggak pernah jajan, emang saya nggak punya uang buat jajan. Dulu. Kalau dulu juga nggak pernah, Nggak pernah apa kelewat. nggak pernah jajan. Nggak pernah kelewat. Kan dulu mah punya pacar, buat apa jajan? Ngasih Apa suka? tip, ngasih tip, ngasih Enggak, tip. itu yang kasih suka kasih tip, itu juga. Saya kan punya pacar dulu mah, punya istri juga saya. Iya, Jadi nggak iya. perlu jajan, nggak perlu. Ya, Nah, jadi di episode kali ini narasumber kita, viewers munafik semuanya. Intinya gitu ya viewers. enggak, itu salah paham aja. Nggak ada salah paham. Intinya Cerita munafik. yang orang ngomong itu nggak benar. Nah, kita balik lagi ya topik ya musim hujan. Nah, musim hujan ini kan rawan penyakit ya. Tuh. Apalagi menyerang ke anak-anak.
Anda kan sebagai orang yang udah anaknya banyak nih, Anda kan suka buat anak di mana-mana, jadi anak gitu kan? Ya kan dari istri sah wajar dong. Iya terserah deh. Mau Cucunya mau ntar lagi ya? Masih jauh lah masih. Intinya kan Anda suka buat anak di mana-mana, jadi anak-anaknya banyak dong. 3. Iya, intinya Anda punya anak. Enggak banyak, Yang sedikit. Yang resmi 3. Yang resmi 3. Lagi menunggu berapa? 1. Ya, yang terikat kontrak jadi berapa? Kontrak apa nih? Kok kontrak sih? Yang Anda nggak tahu ada lah pasti kan? Saya nggak tahu itu. Oke, intinya musim hujan, musim penyakit. Betul. Biasa menyerang anak-anak. Betul. Apakah anak-anak Anda juga kena? Anak saya kebetulan enggak. Atau Anda nggak tahu kabar anak-anak Anda? Saya tahu, selalu dong. Kalau sakit pasti kan saya menghubungin lah. Oh gitu. Tapi nggak ada sih alhamdulillah karena dijaga pola makannya, dijaga lingkungannya itu aja. Jadi tapi Anda tahu kabar anak-anak Anda? Tahu. Tahu dong, harus kewajiban lah gimana. Jadi menurut Anda musim hujan ini untuk mencegah supaya tidak sakit, jangan ngomong jangan hujan ya? Iya. Oke. Apapun lah itu. Apapun itu, apa solusi kan Anda sebagai orang tua nih? Kita pasti ada viewers juga yang udah punya anak, Betul. mungkin atau yang udah duda juga kayak Anda yang akhirnya kawin lagi ya. Kisi-kisinya apa nih menurut Anda pengalaman pribadi? Ini pertanyaan bagus nih ya. Buat ya khusus saya ini punya anak juga kan. Kita ngomong semua musim lah. Namanya anak-anak pasti kan rentan kena penyakit tuh. Apapun lah itu. Terutama musim hujan ini. Ya terutama musim hujan apalagi makin parah gitu kan. Musim duren. Duren malu, belah duren. Nah, kalau biar anak-anak tuh nggak kena penyakit, nggak rentan juga. Contohnya tuh adalah dari makanan. Makan tuh bisa bergizi loh. Jadi program MBG itu memang Bergizi ya? kayak bergizi lah. Jadi Anda pro MBG? Soalnya di video kita yang sebelumnya Anda ngomong Anda nggak pro. Enggak, kita kan. Enggak, dia pro, saya nggak pro. Nah, saya pro, dia nggak pro. Oh, oke. Yang kedua, lingkungan sekitar dijaga, tolong dicek. Apakah lingkungannya banyak air mengenang? Takutnya kan Nyamuk Aedes aegypti ya? Nah, ada DBD juga. Cek dari apa yang dia. Nah, ini Anda sedikit keluar topik nih. Apa nih? Saya ngomong musim hujan, anak-anak tuh biasanya banyak sakit. Jangan ngomong anak orang dewasa itu kan banyak yang sakit. Dewasa ya. Kan sakit itu udah jelas musim hujan, batuk, pilek, flu. Udah mau main apa ini 3 itu. Kita nggak usah ngomongin genangan air, Aedes aegypti. Ini kan anak, ini kan ngomong anak. Kita fokus di 3 itu. Oke. Nah, gimana kiat-kiatnya supaya nggak sakit? Minum vitamin. Kalau makanan tuh udah benar tuh. Makanan, minum vitamin sama olahraga. Vitamin apa? Kan banyak. Vitamin C harusnya sih. Kan kayak Anda selalu makan vitamin sekarang. Vitamin C Vitamin C. buat antibody. Oh, saya vitamin K sih. Apa? K. Iya. K. M. Vitamin M. Oke. Berarti intinya pola makan ya. Pola makan. ya. Iya. Nah, anak-anak sekarang sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Istri sehat? Sehat. Mereka nggak ada yang sakit? Mereka nggak ada yang sakit. Alhamdulillah nggak ada. Oke. Anda sehat? Sehat banget. Otak saya sehat banget malah. Oke, itu yang viewers pengen dengar ya. Nah, iya. Nah, kita balik lagi ke pemuda vintage nih. Anda punya apa? Saya juga bingung ya pertanyaannya. Iya. Anda anak yang Anda tahu punya? Nggak tahu saya, nggak ada belum. Yang Anda waktu sebut siapa nama Cynthia itu? Nggak tahu siapa itu, anak orang main sembarangan. Oh, bukan ya. Berarti Anda anak nggak punya ya? Nggak punya. Istri punya kan waktu itu? Pernah punya. Oke, pernah punya. Nah, oke. Istri Anda kan Gen Z. Iya, Genzi. Nah, berarti kan harusnya sama Anda udah nggak kayak anak dong, karena perbedaan umur yang 20 tahun lebih dong. Perbedaannya ya apa gimana? Karena perbedaan umur 20 tahun lebih, Anda bisa anggap dia anak juga dong. Ya lebih ke adik sih ya. Ya. Oke lah, terserah Anda mau nggak adik atau gimana ya. Intinya perbedaan jauh ya. Iya lumayan lah. Nah, waktu musim hujan tuh gimana kiat-kiatnya Anda berikan ke si istri Anda ini? Dulu ya. Karena kan kayak ngurus anak kecil sebenarnya. Ya jadi lebih ke kan hujan itu kan banyak Anugerah Tuhan. ya gitulah. Jadi saya suruh hujan-hujanan. Oke, Gitu. beda tipe ya. Wah, Anda out of the box banget sih pikirannya. Jadi Mau, gini. mau naikin antibody. Ah ya benar. Jadi biar naikin antibody. Jadi hujan itu kita harus manfaatin untuk ambil dari antibodinya itu. Karena di dalam hujan itu kan ada bakteri, ada virus, tapi udah dilemahkan. Jadi kita terima. Jadi kita ntar sehat ke depannya. Jadi hujan itu sebenarnya anugerah. Salah kalau dianggap itu biang penyakit, sebetulnya enggak. Tapi kan rumah daerah tinggi dong. Iya, daerah atas. Emang daerah rendah. Main keluar dong. Sambil petir gimana tuh hubungannya? Nah, kebetulan pakai sendal karet. Jadi aman. Gitu. Ada ilmunya ya? Ada mereknya itu Solo. Pemain bola nih, pemain Ini bola gitu. pengetahuan baru buat viewers ya. Kalau main hujan pakai sendal karet jangan sampai petir. Aman. Itu kata pemuda vintage ya, kalau Erik. Dari mana itu ilmunya, bro? Intinya gini, kan ada orang yang naik motor bisa berpetir hidup karena bahannya karet.
Nah, ada yang pakai ban besi, kesetrum dia. Gitu. Motor apa yang pakai ban besi? Nah, ada aja yang dimodif gitu. Biasanya Vespa ya. Bannya besi. Karet. Iya, dimodif itu dari besi gitu biar bagus. Kan kereta api juga bannya besi kan. Tapi kan itu di rel, bukan di jalan raya bro. Iya, ini jalan raya juga ada relnya sebenarnya. Aku masih Erik, di ride. Nggak jelas kan? Nggak jelas viewers, Iya, tapi jelas. udahlah. Nah sebelumnya nih saya ngomong dulu, saya capek. Saya mau minum nih ya. Nah saya mau ngingetin ke viewers, kita nggak betul-betul ngingetin kita selalu podcast di Cardio Coffee. Cardio Coffee tempatnya di mana kok Erik? Di Jalan Kinanti nomor 21 Bandung. Oke, tempat kopi yang asik. Kalau mau datang aja, bisa ketemu kita bertiga, bisa ngobrol bareng, atau pengen jadi bintang tamu di podcast kami juga boleh loh. Yang penting datang ngobrol, belanja. Ingat belanja ya. Setuju ya, setuju. Setuju lah. Kita minum dulu dari Cardio Coffee. Kalau Kang Hilmi nanya ini apa, jangan banyak nanya, yang minum aja lah, udah haus nih. Segar bro, enak nih. Dia ngejok lah. Oh, udah ngejok saya. Udah haus soalnya. Aduh, segar. Oke, kita lanjut lagi topiknya viewers. Saya lanjut ke Kang Hilmi ya. Jadi kan, oke, Anda sekarang tinggal kan Anda bilang di Kota Bandung. Akses ke Anda aman, aman ya. Nah, Anda sehari-hari transportasi itu lebih kayak kendaraan pribadi, kendaraan umum, Pribadi, lebih kayak ke motor atau mobil. motor. Nah, kondisi hujan gini gimana? Karena kan pasti Anda sering kena hujan. Apakah Anda siasatinya dengan jas hujan? Jelas. Pakai payung ya? Anda siasatinya Anda itu. dengan mengurangi traveling dengan motor atau gimana? Pakai jas hujan, nah jelas itu mah kalau kita pakai motor itu namanya jas hujan tuh apalagi musim sekarang nih nggak tentu kan. Kadang-kadang pagi siang tuh panas, sorenya bisa hujan gede. Wajib banget itu nyimpen bagasi nyimpen jas hujan di bagasi motor tuh wajib banget. Tapi Anda punya? Saya punya. Bukan kemarin Anda bilang nggak punya? Bulan Dipinjam, kemarin dipinjam. Oh. Sekarang udah punya gitu kan. Mahal. Enggak, murah. Ini beli yang 10 ribuan di pinggir Beli yang jalan. udah 1000-an aja lah. Yang plastik gitu ya? Plastik. Jangan lupa bawa sendal juga. Kalau kita ke kantor nih, pakai sendal jangan lupa untuk prepare sendal karet lah, apapun itu yang bisa yang nyaman dipakai. Nah, Anda sendiri tipe orang yang travelingnya banyak atau enggak? Saya nggak suka traveling sih sebenarnya. Bukan, ini Anda tuh Rutenya nggak motor. dikit-dikit. Anda lebih banyak diam di rumah Banyak diam atau di kantor kan? Ya, kantor itu. Oke. Saya pindah nih, karena teman saya traveling terus di kerjanya nih. Saya itu touring. Touring Touring mulu tiap hari nih kan. ya? Nah, Anda naik motor dong. Saya gila sama muka saya naik motor ya. Soalnya kan kita nanya mobil sama dia ya, kenapa ya? Ya, kayak to the point aja. Iya, betul. Nah, Anda kan naik motor gitu kan. Iya naik motor bener. Nah, ini kan Anda tiap hari tuh traveling tuh. Touring nih. Touring. Pakai jas hujan? Pakai harus kan. Karena Nah. namanya hujan. Enggak, kalau nggak hujan ya saya nggak pakai. Kondisi hujan seperti ini, Anda pakai? Tapi kayak sama aja sih nggak perlu pakai juga. Kenapa? Karena basah-basah juga. Karena saking jauhnya kan air teh dia kan molekul yang paling kecil gitu ya, bisa menyusup ke dalam hidrosalis gitulah pokoknya ngerti lah. Itu mah lembab, hibernasi apa gitu, jadinya basah dalamnya gitu. Palu peyang Erik, pusing lagi. Ya jadi sama aja, mendingan nggak usah pakai jas sekalian gitu. Viewers pusing, kami juga pusing di sini. Pusing tuh. Ya. Jadi kadang-kadang gini kan saya suka mandi nih kalau sebelum Ya, menurut Anda partikel paling kecil itu air. Atom, air sebenarnya. bro. Air, Atom. bom atom, Atom itu partikel paling sukroatom, kok itu. Itu merek bro. Ini wajar, makanya dia dulu kakak kelas sama adik kelas. Ini faktornya. Betul. Wajar ini. Wajar jadi saya ngajarin gitu. Tapi bodoh. Iya, iya. Bodoh Enggak masalahnya. lah. Jadi kejawab udah tuh misteri. kelas. Iya dari kakak kelas sama adik kelas. Kelas. Enggak emang adik kelas aja ini emang cuma kursi. Oke. Jadi dia traveling dengan pakai jas hujan, tapi katanya percuma, tetap kena hujan. Jadi kadang-kadang udah males, jadi misalnya lagi nyetir motor gitu ya, hujan nih, kagak udah aja basah-basahan. Jadi sekalian ngelatih imun tubuh juga. Kenapa sih kamu tuh nggak invest aja duit buat beli jas hujan yang bagusan dikit? Kan nggak punya uangnya. Kan bisa nabung bro, ada kerja nih, nabungnya sisihin sebagian duit. Udah ini udah beli, cuman Beli jas hujan. yang kan ini beli 150.000. Anda salah beli kayaknya. Pengennya yang sejuta yang bagus yang Enggak ya, yang 2.000 banyak yang bagus kok. nggak ada, yang karet-karet itu harganya ber1.700.000 lah. Ada salah tempat itu. Udah beli yang 150 nggak? Belinya sama saya jualan soalnya. Bisa ngutang bang? Bisa, Ya udah, bunganya 100% tapi. nggak apa-apa, tapi ngutang kan? Tapi bayar di depan. Itu kan ngutang namanya Oh, bos. salah. DP boleh ya DP ya. DP DP 1.000. 70%.
75% dari 1000%. Enggak lah, dari 100% dong. Oke, bingung kan? Saya juga bingung Ya viewers. udah. Nah, oke, berarti intinya ya kita closing aja lah ini topik ya. Ya. Musim hujan, musim sakit, musim banjir, musim macet. Karena kalau udah banjir pasti macet benar-benar. Jelas. Itu udah jelas, apalagi di perapatan, di mana pasti Ya, macet jelas. lah. Apalagi kadang-kadang soal itu saya ya pengendara motor tuh suka senaknya di jalan. Ya, musim jalan hujan. ya. Jalan ditutupin setengah buat mereka neduh apa segala gitu. Ya emang sih mereka tuh neduh, tapi kan mesti gini, pengguna jalan kan nggak cuma mereka gitu kan. Banyak yang Itu bikin macet total Macet gitu kan. sih. Plus minus lah. Naik motor ada plus minusnya, naik mobil ada plus minusnya Betul. gitu kan ya. Harusnya saling menghargai sih. Cuman kita maklumin karena kondisi banjir juga. Betul. Udah nggak bisa ngomong tuh ya. Oh, iya nggak bisa lah. Nah, sekarang untuk closing statement nih dari Kang Hilmi. Untuk musim hujan ini, musim banjir, musim penyakit ini, closing Oke. statementnya apa nih buat teman-teman viewers kita? Viewers nih, untuk musim hujan sekarang di kota Bandung ya yang makin nggak tentu juga. Tolong Hampir tiap hari. hampir tiap hari gitu kan, dan durasinya pun kadang dari pagi sore sampai subuh gitu kan. Tolong jaga kesehatan. Kalian pengguna motor bawa jas hujan, yang pengguna mobil pun tolong ya bersabarlah kalau memang ada pengendara motor yang menghalangi jalan, karena sama-sama ada masalah juga gitu kan. Nah, salah satunya dia yang suka ngalahin jalan nih kayaknya. Oh, kalau saya mah nggak dong. Kalau saya tuh depan jalan. Kebetulan saya tuh sama polisi begini, bro. Sering ditilang. Enggak, polisi kita tuh satu hati. Sering nyogok polisi. Satu hati enggak lah. Jadi saya tuh sama polisi itu satu bagian lah. Gitu. Ormas. Sebenarnya Intel sih ya. Bukan. Sama-sama Ya itu, enak tuh kayak itu. sama-sama Tuh kan, hukum ya. sama-sama orang pakar hukum lah. Sama dihukum. Ya, polisi ngukum, dia yang dihukum gitu ya. Depan saya kabarnya gimana nih? Saya kenapa? Jangan bahaya. Ganti lah. Ganti. Oke, closing statement dari Ko Erik tentang musim hujan, Ya, jadi- musim banjir, musim longsor. Hujan gini emang sih enak-enaknya hubungan badan. Kalau misalnya susah nyari buat hubungan badan kan sekarang zamannya udah canggih, ada micet, ada yang gitu kan. Ya. Nah, jadi bener kata Ilmi kita harus sisihkan uang kan buat kayak Jas hujan. bukan sih buat hubungan badan gitu. Ya maksudnya gitu aja. Maksudnya suasana kan mendukung, nikmatilah. Ntar lagi musim kemarau udah susah gitu aja. Iya, kayak. Oke, jadi Ya. Anda sekarang lagi menabung untuk menikmati. Tapi nggak ketabung-tabung, mungkin karena niatnya salah ya. Iya, Oh, oke, betul. Oke viewers, saya nggak bosan-bosan untuk ngingetin kita punya channel podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Dan paling penting apa kata Kang Hilmi? Nyalakan lonceng notifikasi. Oke, kita juga ada di Instagram, boleh bantu untuk di Follow. Wah, dia bingung. Oke, boleh dibantu untuk di follow ya. Nge-like gara-gara hubungan badan. Oke, akun boleh bantu untuk di follow. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari podcast ODGJ, omong-omong yang sangat-sangat nggak jelas ini. Peace. Sampai ketemu.